Audience, we are back for pengetahuan yang tanpa batas. Kembali lagi bersama dengan Angela di sini. Let's have a fun talk ya. Gimana nih Batas Audience? Udah selesai liburannya kan? Kabarnya gimana? Sehat? Kondisinya lagi senang or sedih atau lagi ngerinduin someone? Nah, tapi walaupun begitu, kembali lagi dengan podcast Batas di sini dan kami akan langsung aja panggil speaker kita. Hai guys. Boleh, silahkan duduk. Halo. Oke, jadi speaker kita sudah hadir di sini guys. Jadi tanpa berlama-lama supaya Batas Audiens juga nggak penasaran, untuk kakaknya berdua bisa silakan perkenalan diri. Halo, perkenalkan, aku Lutfia Rahma. Kalian boleh panggil aku Lutfia. Aku dari batch 2023. Oke, jadi aku namanya Ahmad Fikri Alfata, biasanya dipanggil Fikri, major Business Administration, batch 2024. Wah, keren banget ya guys untuk speaker kita hari ini, dan juga kalian pasti udah kenal kan ya dengan Pik-Pik di sini dan juga dengan Kak Lutfi. Nah, jadi mungkin kita sebagai Gen Z sering banget nggak sih Kak ngedengar tentang fixed mindset dan juga growth mindset. Apalagi sering nge-scroll TikTok ya, pasti banyak banget tuh keluar di FYP-nya dan segala macem. Nah, kalau menurut Kak Lutfi dan juga Pik-Pik, growth mindset itu apa sih Kak? Kalau menurut aku sendiri ya, Iya, benar growth banget. mindset itu mungkin pola pikir seseorang untuk terus mau bertumbuh, mau berkembang setiap harinya. Jadi seseorang itu ada keinginan gitu, ada willingness untuk menjadi lebih baik terus dari hari ke hari. Kalau menurut kalian itu gimana? Jadi aku pernah baca ya, kalau growth mindset ini tuh berasal dari atau digagas oleh salah satu psikolog dari Stanford. Namanya Carol Dweck. Si Carol Dweck ini bilang kalau growth mindset itu tuh lebih ke gimana caranya pola pikir kita untuk selalu melihat sesuatu itu tuh sebagai sesuatu yang berkembang gitu. Dan itu juga harus kita terapkan ke bagaimana cara kita bertumbuh, bagaimana cara kita bersikap, berperilaku, dan segala kemampuan kita. Jadi nggak selalu terpusat kayak aku bisanya ini, ya berarti udah di situ aja gitu. Itu sih. Wah, keren banget ya guys, dari seorang psikolog dari Stanford ya Kak? Betul, dari Stanford. Keren banget. Nah, kalau fixed mindset sendiri menurut Kak Lutfi gimana? Kalau fixed mindset itu tuh kebalikannya ya menurutku. Kalau growth mindset tadi kita melihat segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang berkembang, sesuatu yang terus berubah. Kalau fixed mindset itu lebih ke kita melihat sesuatu tuh sebagai sesuatu yang tidak selalu stabil gitu. Stagnan ya Kak, bisa dibilang. Gitu. Jadi lebih ke kita tuh tidak ingin sesuatu di luar yang kita mau gitu, di luar yang kita bisa itu sih. Jadi lebih ke banyak kekhawatiran takut gagal dan lain sebagainya itu. Kalau menurut. Nah, benar banget. Kalau menurut Pik-Pik bagaimana nih Pik-Pik? Bisa juga mungkin disampaikan perbedaannya yang Pik-Pik. Menurut Pik-Pik itu bagaimana antara growth mindset dengan fixed mindset, apa bedanya? Sebenarnya kalau dari aku sendiri mirip sih sama Kak Lutfi juga. Kalau misalnya fixed mindset itu kebalikan dari growth mindset. Jadi semisal ada seseorang gitu ya, dia tuh ngerasa kayak dia bisa satu hal, ya udah bisa ngerasa ya udah dia fokus ke satu hal itu, tapi nggak merasa mau coba hal baru kayak gitu sih. Atau misalnya kayak melihat yang lain kayak orang lain bisa, terus habis itu merasa kayak orang lain bisa karena ada privilege misalnya gitu. Jadi terus habis itu ngerasa aku kan nggak punya privilege, jadi orang itu merasa kayak tadi aku juga nggak bisa sebagus dia karena nggak punya privilege. Itu sih menurut aku. Wah, gitu ya Kak. Thank you ya Kak. Nah, menurut Kakak penting nggak sih Kak growth mindset itu untuk anak muda sekarang, dan bisa juga disebutkan alasannya ya? Kalau dari aku sendiri sih pasti penting banget ya. Apalagi sekarang kita berkutat banget sama namanya AI. Jadi dimana kita tuh saingannya nggak cuma manusia aja sekarang, tapi ternyata kecerdasan buatan yang kita buat sendiri itu juga jadi saingan kita di masa depan. Jadi mau nggak mau kita sebagai manusia gitu ya, mau nggak mau kita harus punya skill tuh nggak mesti satu. Kalau misalnya teman-teman gitu ya punya skillnya satu aja gitu ya, pasti mudah tergantikan sama AI. Kalau menurut Kak Lutfi sendiri bagaimana Kak? Menurut aku tuh growth mindset adalah salah satu yang penting karena yang aku percaya
Apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi, apa yang kita dengar, itu tuh akan membentuk kita. Nah, sedangkan kan kita untuk sukses ya, maksudnya ini in general kita sebagai students pasti punya nih interest kayak yang udah dibilang Sapik. Tapi apakah interest itu cukup? Menurut aku enggak. Jadi kita harus punya semangat, punya pemikiran untuk selalu terbuka terhadap hal baru, selalu terbuka dengan hal-hal yang mungkin belum pernah kita coba sebelumnya. Gitu sih. Jadi emang itu penting, apalagi kita sebagai anak bisnis untuk melihat peluang yang baru itu benar-benar dibutuhin growth mindset itu. Bener banget nih Kak, karena yang namanya bisnis itu akan selalu ada inovasinya, perkembangannya. Jadi kalau kita tidak bisa menumbuhkan growth mindset itu sendiri untuk belajar hal baru, lingkungan baru, sepertinya agak sedikit susah ya Kak ya. Nah, untuk nextnya nih, menurut Kakak ada nggak sih Kak dampak dari growth mindset itu ke pembelajaran atau cara kita belajar, ataupun bahkan ke kehidupan sosial nih, kehidupan sehari-hari begitu misalnya. Mungkin bisa dari antara Kak Lutfi dengan Kak Pikpik, kesepakatannya siapa duluan nih? Siapa ya? Aku dulu ya Kak ya. Oke, boleh. Jadi FYI teman-teman, dulu aku tuh orangnya introvert banget, susah banget dapat teman. Jadi karena ngerasa aku tuh ya emang orangnya susah dapat teman. Sampai akhirnya aku sekolahnya asrama. Akhirnya mau nggak mau ya bersosialisasi sama teman, keluarga nggak punya, maksudnya keluarganya jauh, orang tua jauh. Jadi mau nggak mau ya kita harus pisah gitu kan sama orang tua, dan terpaksa harus bersosialisasi, punya teman baru gitu-gitu. Terus ya akhirnya di situ aku mindset aku berubah. Kalau ternyata kita tuh harus punya teman yang banyak. Kita tuh nggak bisa ya pilih-pilih teman gitu, maksudnya kita harus berteman sama siapa aja kayak gitu, karena kita nggak tahu kapan kita butuh seseorang, karena kita nggak bisa berdiri di kaki kita sendiri. Gitu sih menurut aku. Kalau di pengalaman aku sendiri kayak gitu. Dari situ akhirnya mindset aku berubah, mindset aku berkembang. Kalau ternyata aku yang dulunya introvert sekarang ya bisa extrovert kayak gitu. Karena dulu kalau FYI sekarang extrovert aku kalau dites gitu ya 97% kayak Wah ampun. padahal dulu kecil banget. Aku sangat tingkat extrovertnya sangat rendah, sangat introvert dulu, susah banget dapat teman. Wah, keren banget, sebuah perubahannya signifikan ya Kak ya. Signifikan banget. Yang dulunya introvert, yang dulu susah punya teman, sampai orang tua aku juga concern akan hal itu. Orang tua aku takut ketika nanti aku ternyata merantau, jadi jauh dari orang tua, ternyata takut susah dapat teman. Kalau untuk Kak Lutfi sendiri bagaimana nih Kak? Kalau Pikpik tadi tuh lebih ke sesuatu yang benar-benar baru ya, maksudnya growth mindset ini jadi ngerubah si Pikpik dari yang awalnya tadi introvert jadi extrovert. Nah kalau di aku sendiri sih aku melihatnya gini, karena dulu aku pernah ada pengalaman nih ngajar anak-anak, dan aku tuh menemukan banyak banget anak-anak yang lagi sekolah, students ya kayak kita juga, itu tuh ngerasa yaudah nih aku nggak bisa dalam satu hal ini. For example, kayak ini di caseku sendiri juga, aku pas business math itu di semester 2 ya kalau nggak salah business math ya. Kalau di angkatan kami semester 1. Oh iya benar, semester 1. Iya, semester 1. Itu tuh aku tuh takut banget karena pertama kali nilaiku tuh rendah banget, jauh kalau nggak salah nggak sampai 20 deh. Wah. Tapi di situ aku jadi belajar nih kayak, oke, aku emang nggak terlalu suka math, tapi aku harus belajar ini karena itu tuh basic buat kita sebagai orang bisnis untuk tahu gitu. Dan coba bayangin deh kalau seandainya kayak aku atau student yang pernah aku ajar itu selalu mikir kayak ya udahlah kalau nggak bisa kita nggak usah belajar, kalau nggak bisa kita pasrah aja, ya pasti bakal stuck nggak sih? Justru kita nggak akan mencapai proses atau tujuan dari belajar itu sendiri. Itu sih menurutku ya. Benar-benar banget ya. Berarti kalau dari Pikpik sendiri itu tadi lebih ke kepribadian dan juga cara komunikasi yang berubah drastis guys setelah punya growth mindset, dan juga kalau misalnya Kak Lutfi jadi peningkatan gaya belajar ya Kak. Nah berarti growth mindset itu sendiri sangat berpengaruh ke cara kita belajar maupun ke kehidupan kita sosial sehari-hari. Nah jadi dari cerita Kak Pikpik dan juga Kak Lutfi itu kita udah pernah punya ini ya di fase fixed mindset. Ada nggak sih Kak kesulitan waktu awalnya keluar dari proses shifting dari fixed mindset ke growth mindsetnya? Atau mungkin bisa diselipkan juga cerita lucunya gitu?
Sebenarnya kalau cerita lucu sih ini kali, mungkin gak lucu kali, mungkin memorable. Memorable. Ya, jadi dulu mungkin teman-teman juga nih yang mau apa namanya tahun pertama kuliah atau mau lulus SMA gitu ya, pasti kan ada yang namanya mengalami prepare untuk masuk kuliah gitu kan, pilih universitas. Yes. Jadi dulu aku tuh anaknya yang sangat IPA banget, jadi kayak suka hitung-hitungan dan lain-lain. Terus habis itu ya ternyata apa yang kita rencanakan kan tidak selalu yang terjadi gitu kan. Dan kadang apa yang kita plan tidak selalu mengikuti apa namanya rencana kita. Rencana kita. Ternyata ya akhirnya aku shift gitu kan, dari yang dulu sukanya kayak fisika, kimia, tiba-tiba shift ke IPS gitu, langsung ke bisnis, kayak jauh banget ya. Jauh banget. Sejauh itu. Terus habisnya aku di situ berpikir kayak ini juga keputusan berat buat aku, karena dulu aku ngerasa berarti kalau aku dulu suka fisika berarti aku kuliah fisika, terus aku dari kuliah fisika nanti aku jadi mungkin jadi researcher gitu ya. Benar. Akhirnya gitu kan. Ternyata setelah aku pikir menghadapi realita hidup yang dimana kayak aku juga di situ udah mulai jualan gitu kan, jualan gitu ternyata seru ya kalau kita jualan, dan akhirnya juga mikir kayaknya yang aku butuhkan di masa depan tuh ya bisnis. Aku juga akhirnya ternyata dari situ kalau aku nggak nyoba bikin bisnis kecil-kecil pas itu ya mungkin aku masih stuck di pikiran kayak oh ya udah aku suka fisika, nanti mulai fisika, S2-nya fisika, nanti jadi researcher, ya udah gitu. Ternyata sekarang aku dari sekarang bisnisnya aku tetap grow terus habis itu ya sekarang belajar bisnisnya makin interest gitu sih. Aku nggak kebayang kalau ternyata di situ aku stuck di situ, jadi mungkin masih dengan berkutat dengan angka-angka itu. Kalau sekarang kan berkutat kayak problem solving gitu kan, kita belajar di bisnis. Wah, begitu ya pengalaman dari Pik-Pik. Tapi kalau dari Pik-Pik sendiri aku sih relate ya guys, pengalaman Pik-Pik itu, karena juga SMA-nya kita ambil IPA ya. IPA. Sama, kita sama guys bertiga. Sama-sama IPA. Justru aku juga sama kayak Pik-Pik. Aku tuh nggak pernah kepikiran gitu untuk masuk di bisnis ya sebelumnya. Iya. Sampai akhirnya tiba-tiba udah terjun nih, terjun masuk bisnis. Terus kayak, wah ternyata bisnis tuh seseru itu. Kita belajar tuh luas banget gitu. Luas banget. Dan kalau di caseku juga ya, kalau Pik-Pik kan lebih ke yang kayak sebelum kuliah. Kalau di aku tuh lebih ke awalnya nih pas karena kita banyak project dan tim, kalau tuh aku adalah orang yang cukup idealis di awal. Jadi kayak semuanya tuh butuh perfect gitu. Kalau misalnya ada tugas kelompok, ada kerjaan temen yang kurang dirasa kurang bagus, memenuhi standar. kita, itu tuh wah aku nggak bisa, pasti aku bakal banyak komplain. Tapi di situ akhirnya aku sadar, oh ternyata di sini tuh kita nggak belajar sendirian loh. Ternyata kita tuh tim, ternyata kita tuh harus belajar bareng-bareng, growth bareng gitu. Dan di situ akhirnya aku mulai kayak, oh oke, ternyata mungkin temanku memang tidak bisa, dan itu tugasku. Apalagi kalau misalnya mungkin kalian juga udah sering berpengalaman sebagai leader ya. Tugasku sebagai leader saat itu untuk membimbing mereka, untuk mengajak mereka untuk belajar bareng. Jadi yang bisa tuh bukan cuma kita itu sih. Dan itu tuh salah satu hal yang penting menurut aku di growth mindset ini, ketika kamu udah mulai melihat orang lain itu tuh bukan sebagai sainganmu, tapi bagaimana caranya kamu bisa tumbuh dan lebih fokus ke dirimu sendiri, dan nantinya mungkin bisa berkolaborasi sama mereka begitu. Itu kalau dari aku. Jadi yang awalnya idealis banget nih, akhirnya kayak ya udah deh, ini kayaknya perlu aku bantu gitu. Bukan benar-benar langsung menolak, bukan langsung diubah ya kayak langsung shift gitu, enggak, tapi lebih ke yaudahlah kita kerjain bareng-bareng nih, gimana caranya supaya aku, supaya semua tim kita bisa tumbuh gitu. Wah, keren banget ya Kak. Jadi growth mindset itu juga guys nggak sebatas hanya dari kita sendiri aja yang pengen bertumbuh, tapi juga bagaimana kita bisa bareng-bareng ya ngajak teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita untuk juga ikut bertumbuh bersama kita. Wah, keren banget yang dari Kak Lutfi. Nah, jadi kalau untuk Kakak Lutfi dan juga Pipi kadang nggak cerita lucunya gitu. Itu kan tadi yang versi sebuah perubahan yang drastis, pastinya itu hal-hal yang membawa ini ya, green energy mungkin, ataupun lelah secara fisik dan juga mental, karena kita perbedaan proses shifting di perspektifnya itu. Tapi kalau ada yang lucu-lucunya mungkin bisa disampaikan Pak. Kalau lucunya sendiri ya, ini jujur agak memalukan ya sebenarnya ya. Jadi aku dulu merasa kayak dihalang juga ya. Dulu aku ngerasa kayak karena sukanya dulu
sukanya belajar kayak IPA gitu, jadi ngerasa nggak punya jiwa seni. Akhirnya tuh aku nyoba tuh ngedance. Mungkin teman-teman ada yang tahu aku suka ngedance ya. Jadi aku nyoba tuh ngedance dari pertama kali ke panggung itu jujur memalukan banget karena jadi ceritanya tuh aku kita tuh pakai properti kursi. Dan intinya tuh aku ada interaksi sama dancer lain. Bener. Itu tuh di situ memalukan banget karena aku nggak sengaja, gimana jelasinnya ya? Aku tuh nggak sengaja kayak jujur itu memalukan banget. Aku nggak sengaja malah jadinya kayak meluk karena takut salah. Harusnya gini, jadi aku kayak meluk. Jadi malu-maluin banget. Dan itu pas itu kita lomba. Jadi malu-maluin banget sih. Kalau sebenarnya kalau dibayangin itu jujur memalukan banget sih. Tapi dari situ kan kamu jadi belajar Iya, ya. Dari situ- situ malahan kayak, oh yaudah berarti nextnya harus kayak gini gitu kan, harus lebih baik lagi ya kan. Iya, dari situ aku belajar banget sih kayak, oh ternyata emang mungkin karena pertama kali manggung kali ya, jadi kayak kaget mungkin gitu sih. Kalau aku tuh cerita lucunya, hidup aku tuh kadang serius gitu. Jadi pas mungkin lucunya adalah pas aku semester 2, aku mulai internship di luar. Aku internship di Jogja. Terus kan kalau kita emang internshipnya sama company, itu tuh ada yang namanya NDA, Non-Disclosure Agreement, yang dimana kita tuh sebenarnya nggak boleh nge-share apapun yang berkaitan dengan company mereka tanpa izin mereka. Dan di situ tuh karena aku kayak join magangnya sama third parties, pas aku buat laporan, justru aku diketawain. Karena apa? Karena aku nge-share semua hasil kerja aku di Google Sheet itu gitu. Tapi akhirnya dari situ aku belajar kayak, oh iya ya ternyata kayak kalau kita nggak tahu ya nggak masalah buat nanya gitu. Kalau kita nggak tahu ya walaupun mereka ketawa ya saat itu ngetawain aku dan lain sebagainya, tapi aku malah kayak setelah itu lebih santai gitu loh sama mereka. Itu sih jadi nggak yang lucu banget tapi lebih ke kayak gimana sih kita belajar gitu. Walaupun mungkin di saat itu aku kayak kalau misalnya nih ya aku seseorang yang fix mindset, aku akan offense gitu, aku akan tersinggung kan, kayak diketawain. Tapi karena mungkin aku berpikir oh ya udah ini tempat aku belajar, jadi aku berusaha untuk menyingkirkan dulu nih perasaan-perasaan kenapa ya aku diketawain gitu. Bener banget. Iya kan? Kalau fix mindset tuh pasti kayak aduh susah deh gitu. Aduh, aku udah nggak mau lagi deh, malu Iya, ntar salah malu. lagi. Dan Masalah gitu kan. Benar, dan ini tuh juga pasti sering kita temuin nggak sih? Kayak contohnya kamu join organisasi apa? Kalau aku joinnya PSI. Oh, aku Puma, dan aku juga beberapa tuh pernah ngelit project ya. Dan gak tau sih, pasti kamu pernah nggak ada di posisi yang dimana kamu tuh cukup butuh kerja sama orang banyak, tapi si partner kerjamu ini tuh kurang tidak bisa menerima kritik dan lain sebagainya, dan itu tuh aku ngerasanya tuh menghambat banget dalam artian itunya jadi susah gitu loh, kayak mau ngapa-ngapain tuh, apalagi pas eval ya, kalau dia gampang tersinggung pasti mungkin kayak wah udah selesai. Iya. Wah. Jadi bad vibes gitu ya. Betul. Iya. Kamu pernah? Kalau aku sendiri ya project sih mungkin pernah kali ya pas sekolah ya. Jadi aku dulu aku juga lumayan idealis dan teman aku juga lumayan idealis. Jadi ketika ketemu sama-sama idealis, Wah. dia pecah. Wah, itu pasti Evaluasinya keras malah banget. boom. Evaluasinya malah Personal ya. jadi Iya. malah yang harusnya profesional jadi Personal. itu dan itu jujur itu sangat mindset yang akhirnya ya mau nggak mau kita sama-sama belajar bareng, akhirnya ya udah kita tahu kalau ternyata ya harusnya nggak boleh gitu. Iya. Meskipun pas itu kalau nggak salah aku jadi project manager gitu, dan dia jadi kayak head of division gitu. Meskipun akhirnya ternyata aku juga salah, terus habis itu dia juga, kita sama-sama salah lah pas itu. Ya akhirnya kita sama-sama belajar kalau ternyata mindset ini terusnya diubah. Gitu. Kita tetap profesional, jangan sampai ternyata udah selesai, forumnya udah selesai, evaluasinya udah selesai, malah masih berantem. benci, Ya, aku sampai asal masih kayak gini-gini gitu, kayak serem gitu ya, bawa itu setelah itu masih kayak gak enak. Iya kan, setelahnya tuh jadi kayak gak enak secara personal Iya, sama maksudnya. orangnya, bukan jadi kayak yang awalnya temenan bisa jadi gak temenan gitu karena itu gitu. Padahal sebenarnya kalau dikulik lagi masalahnya sepele. Sepele Sepele banget. sepele. Maksudnya kayak
kocak kalau kita sampai berantem karena hal-hal kayak gitu. Bener banget, bener banget. Malah pas sudah selesai kayak ngapain sih kita berantem? Padahal gara-gara gitu doang. Tapi ternyata ya itu karena perubahan mindset itu lagi. So, makanya itu penting banget sih jadinya ya growth mindset itu menurut aku. Kalau kalian itu gimana? Apanya? Ada kayak pernah nggak mirip-mirip gitu kayak atau mungkin satu hal yang kayak nge-trigger gitu terkait tentang growth mindset? Nge-trigger tentang growth mindset. Kalau dari aku tuh, ya itu sih yang aku ceritain tadi ya. Karena yang beliau ini memang cukup dominan, bahkan justru lebih dominan pun aku juga sangat sangat merasa beliau ini keren, pengalamannya banyak, orangnya sangat terstruktur. Sedangkan mungkin di saat itu aku baru belajar juga untuk jadi lead, jadi cukup boom gitu kayak, wah pas Eval tuh aku ngerasanya beliau ini tuh mungkin saat itu sedang tidak dalam kondisi yang baik gitu. Jadi atau mungkin memang cara penyampaian evaluasiku yang salah, jadi mungkin tidak diterima dengan baik. Dan di situ tuh emang langsung berubah vibes-nya, kayak Pipik jelasin gitu, langsung kayak semuanya langsung panik, makanya langsung berubah gitu kayak gitu. Tapi ya balik lagi sih, itu disitulah sih kita yang benar-benar harus harus berpikir lebih terbuka gitu untuk hal-hal yang kayak gini gitu. Jadi growth mindset ini tuh bukan cuma tentang gimana caranya kita bisa bertumbuh, tapi juga tentang gimana kita bisa nerima masukan dan kritik dari orang lain. Itu yang penting. Iya, itu benar banget sih Kak, karena kita bertiga sama-sama orang organisasi, anak organisasi, dan punya pengalaman untuk masuk ke event, kerja bareng orang, dan saya sendiri juga merasakan gitu loh Kak, kayak yang dikoreksi itu adalah kinerjanya, tapi membawa ke tersinggungan gitu ke dalam dirinya. Seharusnya kalau ketika kita punya growth mindset, kita memasukkan itu sebagai masukan untuk lebih baik lagi begitu kan. Karena sebenarnya di dalam evaluasi itu kita biasanya memberi saran supaya kinerja ke depannya lebih baik, tapi terkadang ada yang kayak, aduh kok dia kayak gitu sih, emangnya kinerja aku kurang atau sebagainya. Nah, mungkin bukan kurang, tapi belum memenuhi standar yang dibuat oleh suatu event tersebut. Begitu nggak sih, Kak? Dan juga mungkin yang seperti disampaikan Pik-Pik tadi, ada kesalahan di panggung, guys. Nah, guys, buat kalian semua itu normal banget. Ada kesalahan di first trial kita, ataupun pengalaman-pengalaman pertama ya kan, Kak? Ataupun Pik-Pik. Karena jadi inget, aku juga pernah kayak Pik-Pik. Aku ikut waktu itu lomba nyanyi, tapi pas ref suaraku crack. Wah, Iya. Ya wah, udah masuk ref malah crack. Udah di situ aku kayak, udahlah, mau gimana lagi. Tapi dari situ kan kita jadi belajar ya, maksudnya kayak, oh ya udah, emang normal kok buat masalah. Maksudnya bukan buat masalah ya, buat salah. buat kesalahan. Itu normal sih untuk melakukan sebuah kesalahan, as long as kita mau memperbaikinya, itu yang penting. Bener banget, bener. Dan akhir-akhir ini aku ada tonton podcastnya Raditya Dika nih guys. Kalau sebenarnya kesuksesan itu adalah kesalahan-kesalahan kecil yang sudah kita cicil-cicil sampai kita menjadi lebih baik lagi setiap harinya. Setuju nggak nih buat Pik-Pik dan Kak Lutfi? Setuju sih, karena benar, karena kita kan kalau emang kita udah bisa grow, kita bisa melihat sebuah masalah itu sebagai sebuah perbaikan gitu. Sebuah perbaikan gimana caranya supaya kita bisa lebih baik lagi kan di kemudian harinya itu. Makanya aku juga pernah dengar kayak semakin banyak kita gagal, itu semakin besar peluang kita untuk sukses gitu. Keren banget. Tapi karena lupa iya. dari mana gitu. Tadi kan intinya itu tidak apa-apa ya Kak, nggak apa-apa kalau misalnya lupa sumbernya, karena kita menerima banyak informasi di era digital saat ini. Nah, ini menurut Kak Pipik dan juga Kak Lutfi, bagaimana sih cara melatih supaya kita punya growth mindset? Karena ini sangat berguna dan penting ya buat kita ke depannya untuk kita kerja dan nanti sebagainya. Kalau dari aku ya, mungkin kita bisa dari diri kita sendiri tuh menerima masukan, perubahan kayak gitu. Misalnya tadi yang udah kita ceritakan juga, misalnya nanti dari pihak luar selain kita memberikan masukan gitu ya, kita bisa tuh mendengarkan. Terus habis itu di situ kita bisa evaluasi diri. Menurut kita apakah itu udah sesuai belum? Jadi kita bisa dari situ kita tahu nilai-nilai apa yang bisa kita ambil kayak gitu, dan yang bisa kita serap untuk improve diri. Jangan sampai semua masukannya benar-benar kita lakukan mentah-mentah. Gitu sih menurut aku. Karena kalau misalnya teman-teman selalu merasa benar sendiri gitu kan, mindsetnya di situ aja kayak aku yang paling benar, aku yang nggak pernah salah.
apa namanya aku yang nggak ada dosa sama sekali gitu ya teman-teman. Kita manusia bukan nabi boy. Wah, benar banget. Kita bukan nabi yang nggak punya salah ya teman-teman. Jadi ya namanya manusia pasti ada salah kayak gitu. Bahkan mau kita udah trial 1000 kali, bisa jadi trial 1001 kali masih ada juga yang salah, masih ada kesalahan. Selalu ada ruang buat perbaikan itu sih ya. Setuju banget, setuju banget. Tapi yang penting bagaimana caranya kita mengontrol hal itu, gimana kita mengantisipasi hal tersebut sih kayak gitu. Karena menurut aku ya selalu ada ruang, selalu ada peluang untuk salah, mau sekecil apapun itu. Tapi di bagaimana kita tuh untuk menerima, untuk belajar, mengambil nilai-nilai dari kesalahan. Bener banget. Kalau untuk Alfi? Kalau dari aku, mungkin ini sih. Kita pertama ya, first thing first that we have to consider adalah kita harus ketemu dengan banyak orang, harus explore banyak hal, harus mencoba banyak hal baru. Karena dari situ kita at least akan sadar di mana sih posisi diri kita sekarang, ya kan? Bener-bener Kita akan banget. tahu kayak, oke, kita bisanya apa, kita nggak bisanya apa, kita lebihnya apa, kita kurangnya apa. Di situ tuh kita akan tahu dan kita pun akan melihat kayak orang lain tuh sosok yang mungkin jauh lebih di atas kita dan akhirnya itu yang menjadi motivasi buat kita untuk terus bertumbuh gitu. Tapi setelah kita tahu nih, oke, kita tahu kita kurangnya apa dan lain sebagainya, apakah cukup di situ? Nah, menurut aku itu enggak sih. Jadi nextnya mungkin kita harus membentuk, harus mengubah mindset kita yang sebelumnya kayak Pipit bilang, oh kita selalu benar. Nah di situ kayak oke, ternyata kita tahu kita ada kurangnya dan disitulah tanpa sadar akhirnya kita kayak oke, kita harus mengimprove ini dan lain sebagainya. Dan menurut aku itu udah growth mindset sih. Ketika kamu mau belajar, ketika kamu mau mengimprove yang kurang dan lain sebagainya, itu udah perubahan yang cukup besar. Jadi dengan menerima bahwa kamu ada kurangnya, menerima kamu ada salahnya, menerima kamu banyak ruang untuk perbaikan, itu udah sebuah langkah yang besar. Jadi teman-teman harus mulai menerima kesalahannya dari sekarang gitu. Itu yang penting. Bener banget. Dan menerima dan melakukan evaluasi dan perubahan ya Kak. Bener. Jadi harus action juga sih. Jangan sampai nggak action. Percuma kalau kita menerima aku kurangnya ini, tapi ya udahlah. Ada perubahan ya. Nggak ada perubahan, kayak ya udahlah aku pasrah kan aku nggak bisa gitu. Nggak kayak gitu sih teman-teman. Jadi emang apalagi untuk survival skill atau emang skill yang dibutuhin sama karir yang emang teman-teman mau ya harus diperjuangin gitu. Bener banget guys. Nah, jadi begitulah sesi sharing kita dengan Kak Lutfi dan juga Pik seputar bahasan mengenai growth mindset guys. Nah, jadi growth mindset itu sendiri adalah kita bisa berkembang, merubah kesalahan kita menjadi semakin lebih baik lagi, merubah pola pikir dan juga perspektif kita terhadap banyak hal supaya lebih bisa mengikuti arus ataupun menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, tanpa terasa nih kita udah mau selesai nih guys sesi kita podcast kali ini, dan terima kasih ilmunya, sharingnya sangat berguna banget, dan juga kiranya teman-teman di rumah ataupun di dorm ataupun di sekolah dimanapun kalian berada bisa mengambil ilmu dari sesi sharing kali ini. Nah, untuk Kak Lutfi dan juga Pipik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke podcast Batas. Seru banget ya. Seru banget sih. Ya mungkin bisa lah kita diundang lagi. Waduh, nanti ditunggu ya guys untuk nextnya mungkin. Atau mungkin mau request topik, nah Iya, boleh. Di bawah. Di bawah request topik, siapa tahu. Komen yang banyak, Pik sama Kak Lutfi Betul, kayak mana tahu kan kita bisa lebih mengembangkan channel ini. Bener banget. Komen di bawah ya guys. Nah, tapi kita juga punya sosmed nih Kak. Kita punya Instagram dan juga YouTube-nya. Nanti jangan lupa di-follow ya guys. Follow. Jangan lupa di-follow. Oke, nah sebelum kita mengakhiri, Batas tuh punya tagline Kak. Apa tuh tagline-nya? Pada penasaran ya pastinya. Nah, jadi tagline-nya kayak gini. Nanti kalau misalnya semisal aku bilang Batas, nanti Kakak kayak gini. Pengetahuan tanpa batas. Pengetahuan tanpa batas. Oke, kira-kira udah dapat nih nggak? Iya. Udah hafal belum? Ya, udah hafal sekali. Aduh, keren banget. Membatas nih keren banget sih. Waduh, Biasa. speaker kita nggak kalah keren guys. Speaker kita juga keren banget. Oke, jadi langsung aja ya. Batas
Pengetahuan tanpa batas. See you guys. Bye bye.